Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT merahmati Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim Muhajir, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Mohon nasihatnya Ustadz ketika kita direndahkan oleh orang tua sendiri. Kita direndahkan oleh orang tua sendiri karena sudah lama menikah, namun belum punya anak. Belum punya anak. Saya dan istri sebenarnya sudah berusaha menerima takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dari orang terdekat hanya fokus pada masalah keturunan saja. Hanya fokus pada keturunan saja. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, kalau kita merendahkan orang karena dia nggak punya pernikahan, dia tidak memiliki keturunan, maka konsekuensinya kita harus merendahkan pernikahan Nabi SAW dengan banyak istri beliau alaihi salatu wassalam. Konsekuensinya kita merendahkan Nabi SAW dengan Aisyah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW dengan Ummu Salamah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW dengan Hafsah, Nabi SAW dengan Ummu Habibah, Nabi SAW dengan Zainab. Artinya bahaya sekali konsekuensinya. Walaupun kaidah mengatakan lazimul madhab laisa bimadhab, tapi artinya konsekuensi sebuah perkataan belum tentu itu yang dimaksud oleh yang bicara kalau bahas konteksnya seperti ini. Tapi itu Nabi punya anak enggak dengan beliau. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita harus yakin dengan surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian ujian. Itu ujian. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang perlu kita camkan, ujian. Gak mudah. Oleh karena itu minta yang terbaik. Betul, dan ada sebagian hadis atau ada sebagian dalam menunjukkan keutamaan, tapi ini hakikat yang harus kita renungkan. Ini hakikat yang harus kita camkan. Hadirin Allah muliakan, sehingga hakikatnya adalah punya anak ujian dan tidak punya anak ujian. Mana yang terbaik? Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Tugas kita berjuang, berusaha sesuai dengan konteks dan kapasitas kita masing-masing. Dan ingat, berusaha bukan hanya program untuk hari hak kelahiran, tapi salah satu bentuk ikhtiar adalah bagaimana menjadi orang tua yang baik, orang tua yang benar, orang tua yang mendidik. Karena lahirnya seorang anak bukanlah ending dari sebuah kehidupan kita yang happy ending, bukan. Lahirnya anak dimulainya babak baru dari sebuah ujian panjang dan besar. Sebagaimana ini, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnahnya 1-2 hari? Enggak. Ini bisa sampai kita meninggal udah. Kalau kita meninggal duluan. Kalau anak kita meninggal duluan, sampai anak kita meninggal. Kalau meninggalnya 40 tahun, ya 40 tahun kita diuji. Nah, siap nggak ngalamin ujian 40 tahun?
Kita ujian matematika 2 jam aja lapar hadirin. Pening. Ini ujian 30 tahun, 40 tahun. Jadi persiapan tuh bukan hanya kita ikut program, ikut ini. Ya, tapi bukan hanya itu. Oke, kalau anak ini lahir, siapa yang tanggung jawab? Mau pendidikan seperti apa? Mau edukasi seperti apa? Gimana mencetak anak yang soleh dengan taufik dari Allah? Kalau nggak dikejar kan? Kalau nggak akan diserang sama anaknya sendiri. Sebagaimana dijelaskan para ulama di hari kiamat nanti. Dan nggak usah di hari kiamat, di dunia pun disakiti sama anaknya sendiri. Dan kata Ibnu Qayyim, mayoritas anak durhaka itu karena orang tua yang tidak mendidik atau mendidik dengan cara yang salah. Jadi itu yang perlu kita camkan. Adapun keluarga terdekat hanya fokus pada keturunan, maka tugas kita yang sudah belajar kasih udzur, kasih maaf. Mungkin belum tahu. Dan jangan larut dan jangan baper dengan omongan mereka. Kasih udzur aja. Jelaskan, tapi kalau nggak ngerti nggak apa, udah. Nggak semua harus kita jelaskan. Bukan kalau berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Maafkan, kata Allah. Surat apa? Al-A'raf ayat 199 kalau nggak salah, mohon dicek. Khudil afwa, maafkan. Wa'mur bil urfi, tetap perintahkan yang baik. Wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bersikap bodoh. Orang-orang bodoh di sini bukan ya bersikap bodoh, mungkin kalimatnya yang keluar nggak ini. Udah, berpaling aja, nggak usah direspon. Tetap baik, tetap baik. Ya doain ya bu ya, gitu aja. Makasih banyak bu, gitu aja. Nggak usah aku tuh tiba-tiba masuk kamar nangis gitu loh. Terus minta dipeluk-peluk, beb, peluk mama, tadi kata-katanya kejam sekali gitu loh. Enggak perlu. Wa'arid 'anil jahilin, ucapan-ucapan yang ghairu mundhabit, ucapan-ucapan yang tidak terarah, yang tidak baik, itu nggak perlu ribet-ribet ditafsirkan gitu. Kalau mau masuk ke dunia tafsir, mending tafsir Al-Fatihah. Ngapain kalimat-kalimat gitu ditafsirkan terus nangis bareng, terus sedih gitu. Nah, Nabi SAW, nah Aisyah, emang mereka nggak ngerti keutamaan anak. Setiap wanita itu ingin anak, ya secara umum ya, nggak setiap ya. Secara umum wanita itu tuh ingin memberikan anak misalnya ke suaminya, ke keluarganya. Apalagi kalau suaminya soleh, itu dambaan wanita secara umum. Dia ingin mempersembahkan keturunan bagi suaminya yang soleh. Karena Pak, jadi bayangin gimana posisinya istri-istri Nabi SAW. Ini istri, suaminya Nabi SAW. Siapa yang nggak ingin? Tapi ketika Allah takdirkan nggak punya, ya sudah. Dan ada nangis masalah ini. Allah tahu, saya belum pernah baca hadis seperti itu yang sudah mohon beritahukan, tapi lihat bagaimana secara umum mereka. Jadi tetap biasa aja, berakhlak mulia, berusaha, silakan berusaha, dan tapi secara komprehensif, dan kembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lebih tahu. Allah lebih tahu. Allah Ta'ala bisa.